Seorang wanita menjemur pakaian di malam hari. Keesokan paginya ia terkejut melihat gaunnya yang telah kotor. Sepertinya tetangganya juga mengalami hal yang sama, tapi ia marah dan mengira bahwa itu adalah perbuatannya. Saat malam tiba, wanita itu keluar dan mengintai jemurannya. Ia mendekat dan akan mengayunkan tongkat kayu. Tapi betapa terkejutnya ia, karena gaun dan baju pria itu bergerak dengan sendirinya. Seolah-olah ada hantu yang memakainya. Sekarang ia tersadar dan meminta maaf kepada pria itu. Seorang gadis terlihat tidak baik-baik saja. Kedua temannya merekam sambil tertawa. Ternyata itu adalah perbuatan mereka. Keduanya tertawa puas. Gadis itu hanya meringkuk sambil menangis. Beberapa waktu setelahnya, gadis itu berdoa dari hati yang paling dalam. Ia berdoa di hadapan sebuah patung. Selesai berdoa, betapa terkejutnya ia melihat reaksi patung itu. Karena ternyata ia telah membalaskan perbuatan dua gadis nakal itu. Suasana di sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Seorang anak tengah membaca sebuah buku mantra. Awalnya masih biasa saja, tapi kemudian ia terkejut. Sebuah roh datang mendekatinya, kemudian masuk ke sebuah celah. Ia berusaha melihat ke sana, tapi kemudian seorang temannya yang bertubuh besar datang. Pria itu melakukannya tanpa alasan, sedangkan anak itu tak bisa melawan. Dan ternyata pria itu menginginkan uangnya. Ia merasa muak. Kemudian ia menggerakkan tangannya. Itu seperti sebuah sihir. Sesuatu terjadi. Pria nakal itu mendapatkan balasannya. Sedangkan anak itu sangat ketakutan. Sampai ketika ia melihat sebuah lubang di atas plafon. Ia melihat roh barusan di sana. Dan plot twistnya, ternyata roh itu adalah perwujudan dari kakeknya yang telah meninggal. Dan buku yang ia baca sedari tadi juga milik kakek. Kakek selalu berada di sampingnya kemanapun ia pergi. Sebuah mobil melaju di jalan sepi. Seorang pria mengemudikannya. Tiba-tiba saja ia dibuat terkejut karena kemunculan seorang hantu di depannya. Ia tancap gas dan mengebut di jalanan. Awalnya ia merasa lega dan berpikir bahwa hantu itu tidak lagi mengikutinya. Tapi ternyata ia salah, hantu itu berhasil mengikutinya. Sampai ketika ia menemukan tempat untuk beristirahat. Ia memarkirkan mobilnya kemudian masuk ke dalam. Beberapa waktu setelahnya, sekarang ia bisa menenangkan dirinya sesaat. Pelayan membawakan minuman yang ia pesan, tapi anehnya ia malah meletakkan 2 gelas di mejanya. Ia benar-benar terkejut, karena ternyata hantu itu masih mengikutinya. Sepasang kekasih bertengkar karena suatu hal, sampai akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Wanita itu pergi meninggalkannya, sedangkan ia tidak mempedulikannya lagi. Tapi kemudian ia dibuat terkejut karena kemunculan sosok hantu. Pria itu langsung melompat ke air, sedangkan hantu itu malah memeluknya. Ia meminta tolong dan untungnya wanita itu kembali. Hantu itu babak belur sedangkan sepasang kekasih itu memutuskan untuk berbaikan. Seorang gadis menangis sendirian di dalam sebuah terowongan. Ia merasa kesal karena ayah dan ibu tidak pernah menyayanginya. Sampai ketika sebuah tali menjuntai dari atasnya, ia mulai memikirkan hal-hal buruk. Lalu ia melepaskan pijakannya. Ternyata itu adalah jebakan seorang hantu. Ia menarik gadis itu. Untungnya ayah dan ibu segera datang. Setelah kejadian itu mereka bertiga pulang bersama-sama, sedangkan hantu itu melayang di udara sambil bersenandung. Sepertinya ia sudah membuat rencana agar mereka berbaikan. Seekor anjing menggigit anjing yang lebih kecil. Anjing malang itu berlari kesakitan. Sedangkan ia hanya tertawa. Seakan-akan belum puas, ia mencari anjing kecil itu sampai ke pemakaman. Seorang hantu memberitahu di mana tempat anjing kecil itu bersembunyi. Dan sekarang ia menemukannya. Mereka berdua mulai berkelahi. Sampai beberapa saat, anjing kecil itu tersenyum meskipun badannya terluka. Karena ternyata sekarang ia berhasil mengalahkan anjing besar itu. Sebuah poster tertempel di dinding. Mereka memberikan makanan gratis untuk 100 orang pertama. Anak laki-laki yang melihat itu merasa senang. Ia menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam. Ia menunggu dan menghitung jumlah orang yang masuk. Sampai ketika di hitungan 99, ia bersiap masuk tapi seorang hantu mendahuluinya. Hantu itu mengatakan kepada pria penjaga bahwa ia adalah orang ke-100. Anak itu merasa sedih, tapi ternyata pria penjaga malah mengusir hantu itu. Karena hantu tidak akan mendapatkan makanan gratis, anak itu tersenyum mendapatkan kesempatannya. Dan setelah ia mendapatkan makanan gratisnya, ia tak lupa untuk membaginya dengan hantu itu. Dua pria pergi ke bukit untuk mencari harta karun. Setelah menemukan tempat yang sesuai dengan peta, ia menyuruh temannya untuk menggali di tempat itu. Sedangkan ia hanya menunggu dan bersantai. Setelah menggali beberapa waktu, akhirnya ia menemukan harta karunnya. Tapi pria pendek itu malah memukulnya. Kemudian ia pergi membawa semua emas itu. Pria itu menangis sedih karena perjuangannya sia-sia. Ia menggali di tempat lain, dan luar biasanya ia menemukan harta karun yang lebih banyak. Pria itu menangis bahagia, sepertinya hantu itu yang memberitahukannya tempat itu. Sekelompok orang berburu di kutub. Mereka merasa puas dengan hasil buruannya. Sementara itu seekor beruang menangis sedih melihat nasib teman-temannya. Sekarang kapal pemburu itu berlayar sembari membawa hasil buruannya. Tapi sesuatu membuat mereka terkejut.
mereka menabrak gunung es. Semua pemburu terjatuh ke laut yang dingin. Lagi-lagi mereka dibuat terkejut. Karena ternyata gunung es itu dibawa oleh sekelompok beruang kutub. Sepertinya mereka ingin membalaskan dendam temannya. Suasana malam hari di sebuah perusahaan. Seorang pria akan menyalin dokumen. Mesin itu mulai bekerja. Ia tak sabar menunggu. Tapi anehnya foto itu malah rusak. Ia juga dikejutkan dengan teknisi yang berteriak ketakutan. Kemudian berlari meninggalkan ruangan itu. Pria itu kebingungan dan tak tahu apa yang terjadi. Jadi ia memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Baru saja berjalan beberapa langkah, ia dikejutkan dengan tubuh seseorang yang terkapar di lantai. Ada sesuatu yang tak beres di sini. Ia menatap lorong panjang di depannya. Ada cahaya di dinding dan langit-langit ruangan. Itu seperti berjalan mendekat, semakin dekat dan dekat. Saat cahaya itu melewati tubuhnya, ia merasakan aliran listrik yang sangat kuat. Sesuatu terjadi, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Seseorang datang mendekat, wajahnya tampak mengerikan. Malam semakin larut, pria mengerikan itu keluar dari dalam ruangan, meninggalkan dirinya yang terkapar. Ternyata pria mengerikan itu adalah salinan 3D dari dirinya sendiri. Seorang wanita membawa 2 piring daging di tangannya. Ia mendatangi 2 orang pria yang terlihat kelaparan. Kemudian wanita itu meletakkan piring daging di lantai. Kedua pria itu menyantapnya dengan lahap, sampai ketika keduanya mulai berselisih. Mereka berteriak satu sama lain. Sekarang keadaannya mulai kacau. Tapi sesuatu menghentikan mereka. Itu seperti sebuah cambukan. Sekarang keduanya tiarap di lantai. Topeng yang mereka kenakan terlepas dan menunjukkan bentuk asli gigi mereka. Wanita itu segera keluar dan mengunci ruangan itu. Sedangkan kedua pria itu berteriak dan meminta untuk dibebaskan. Sekarang mereka kembali berselisih, kemudian menggigit satu sama lain. Wanita itu juga menempelkan sesuatu di pintu. Sebuah peringatan bahaya. Sebenarnya wanita itu merasa sedih, tapi ia harus tetap melakukan itu. Entah siapa kedua pria itu, yang pasti mereka memang seperti hewan buas. Halaman koran memuat berita tentang seorang supir truk yang tak sengaja menabrak istrinya hingga meninggal. Dan sekarang jasad wanita itu sudah sampai di rumah sakit. Pria itu merasa kasihan dan juga prihatin. Ia berjalan keluar meninggalkan kamar mayat. Malam semakin larut. Ia duduk dan beristirahat sebentar di luar. Tak sengaja ia melihat seorang hantu wanita bersama kucing peliharaannya. Pria itu berusaha menarik perhatiannya, kemudian mendekat dan menggodanya. Sementara mereka bermesraan di luar, kucing itu masuk ke dalam ruangan. Ia berjalan terlalu jauh dan masuk ke kamar mayat. Kucing itu melompat, dan tanpa ia sadari ia baru saja melangkahi jasad wanita itu. Sekarang kucing itu mengeong keras, dan sesuatu terjadi. Mayat wanita itu bergerak, ia seperti kembali hidup. Dan sekarang ia bangkit walaupun hanya dengan setengah tubuhnya. Sesuatu terjadi. Mereka yang ada di luar terkejut. Ternyata mayat wanita itu melarikan diri lewat jendela. Ketiganya berteriak histeris, dan keesokan paginya, lagi-lagi halaman koran memuat berita tentang sebuah truk yang tiba-tiba saja bergerak dan menabrak pengemudinya sendiri. Pria itu adalah suami dari wanita itu. Sekarang ia mengalami nasib yang sama dengan istrinya. Dan betapa terkejutnya mereka ketika jasad wanita itu telah kembali. Beberapa waktu kemudian, sekarang pria itu berusaha menyatukan tubuh wanita itu. Sepertinya ia baru saja menyelesaikan dendamnya kepada suaminya sendiri. Dan yang lebih menyedihkan adalah, ternyata wanita itu sedang hamil. Suasana siang hari di toko pakaian. Seorang wanita merapikan gaun di tubuh manekin. Salah satu rekan wanitanya datang. Kemudian dengan sengaja ia meludah ke arah manekin itu. Sekarang gaun itu kotor dan wanita itu menegur temannya. Dan bukannya minta maaf, ia malah berbalik marah. Ia memukul manekin itu dengan gagang pel. Emosinya meluap-luap. Kemudian pergi begitu saja. Sementara itu di gudang, wanita itu berusaha membetulkan manekin yang rusak. Tapi ia masih merasa jengkel dengan temannya. Sampai ketika ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Itu adalah teman wanitanya yang membawa senjata di tangannya. Ia mengayunkannya. Tapi betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa manekin itu menahan dirinya. Ia seakan-akan bisa bergerak. Sesuatu terjadi. Saat malam semakin larut, wanita itu telah berhasil membetulkan manekinnya. Dan tak lupa ia juga mengubah tubuh temannya menjadi sebuah manekin. Suasana malam hari di sebuah hotel. Seorang pria memesan satu kamar. Ia merindukan kekasihnya, dan tiba-tiba saja ia mendengar sebuah suara dari balik cermin. Ia beranjak dari tempat tidur kemudian memeriksa cermin itu. Ia berteriak kepada orang di sana, dan ternyata cermin itu bisa dilepas. Ia melihat ke dalam ruangan misterius itu, kemudian masuk ke dalamnya. Ruangan itu sangat terlihat aneh, sampai ketika ia melihat sebuah cermin di depannya. Ia mendekat dan mengintip. Dari balik cermin ia melihat seorang pria tengah melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ternyata ia melakukan kejahatan pada seorang wanita. Ia tertawa puas. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Ternyata pria itu masuk dan berhasil melumpuhkannya. Dan setelahnya ia keluar melalui lubang cermin. Dan sekarang ia akan kembali ke kamarnya saat malam semakin larut.
Pria itu terkejut melihat ponselnya. Itu adalah berita kriminal. Penjahat yang dicari tewas di dalam hotel. Pembunuhnya hilang dan korban wanitanya dapat diselamatkan. Itu adalah kejadian yang ia lihat barusan. Dan siapa yang tahu bahwa ia yang telah melumpuhkannya. Tapi ia kebingungan. Artikel itu ditulis di tahun 2022, sementara sekarang adalah tahun 2024. Apakah ia telah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu? Ia tertawa menyadari hal itu. Seorang pria merasa dirinya berkuasa. Ia mengancam pria lemah itu, lalu tertawa puas. Ia terus saja meneriakinya. Tapi kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ia beranjak dari tempat duduknya. Ternyata itu adalah pengantar pizza, dan bukannya membayar. Ia malah menodongkan pisau kemudian mengusir pria itu pergi. Tapi ia tetap mengambil pizza itu. Ia menyantapnya tanpa rasa bersalah. Tapi lagi-lagi terdengar suara ketukan pintu. Ia beranjak untuk memeriksanya. Dan betapa terkejutnya ia karena itu adalah tukang pizza barusan. Ia kembali dengan membawa pisau. Tapi kemudian pria itu juga mengeluarkan senjata yang lebih besar. Sesuatu terjadi. Pria itu mendengar suara keributan dari luar. Ia sangat ketakutan. Tapi ia memberanikan dirinya mendekati pintu. Kemudian memanggil nama pria itu. Tapi ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Itu membuatnya takut. Dan ternyata suara ketukan itu dikarenakan kepala pria itu. Hembusan angin membuatnya terombang-ambing. Dan benturan ke pintu terdengar seperti suara ketukan. Apa mungkin itu perbuatan tukang pizza barusan? Suasana di sebuah rumah mewah. Seorang pria tua terbaring di atas tempat tidurnya. Kedua anaknya bertanya di mana ia menyembunyikan hartanya. Tapi pria tua itu tak mau memberitahunya, sampai keduanya pergi dengan emosi yang meluap-luap. Saat malam semakin larut, tiba-tiba saja pria tua itu terbangun dari tidurnya. Dan ia dikejutkan dengan kedatangan kedua putranya. Mereka menggeledah pria tua itu untuk mencari di mana harta itu disembunyikan. Sedangkan sang ayah tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis. Perawat wanita itu datang setelah mendengar keributan. Ia mengayunkan kedua tangannya. Kedua pria itu berteriak kesakitan. Sesuatu terjadi, dan malam semakin larut. Kedua pria itu terkapar di lantai, sedangkan sang ayah melakukan sesuatu kepada perawat wanitanya. Ternyata perawat wanita itu adalah seorang robot yang juga ia jadikan sebagai berangkas. Ia merasa lega karena hartanya akan aman di sana. Sedangkan kedua anaknya tidak akan menemukan atau mendapatkan apapun. Dan di saat akhir hayatnya, ternyata pria tua itu menyumbangkan seluruh hartanya. Telah ditemukan jasad seorang pria misterius yang sulit dikenali. Para polisi harus segera mendapatkan identitasnya. Jadi mereka meminta seniman forensik untuk membuatkan sketsa wajahnya. Sedangkan pria itu kebingungan menggambar sketsanya. Ia mencoba melukis dan membuat seorang pria dengan mata cantik. Ia membuang gambar itu, dan lagi-lagi ia mencoba untuk membuatnya. Sampai akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Tidurnya sangat pulas. Sampai-sampai ia bermimpi. Suasana malam hari di sebuah gubuk kayu. Ia mengintip dari balik pintu. Ia melihat seseorang sedang bersama anak kecil yang menangis. Wajahnya semakin jelas. Kemudian ia berlari pergi. Dan sekarang ia terbangun dari tidurnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika polisi sudah mengambil sketsa wajah yang ia buat. Polisi itu akan melihatnya, tapi kemudian ekspresi wajahnya berubah terkejut dan juga ketakutan. Begitu juga dengan pria ini, karena sketsa yang ia buat sama persis dengan wajah seseorang yang ada di dalam mimpinya.